everyone, let me introduce myself. My name is Siska Suprihatin, NPM 244111094. And today, I will discuss risk management in small and medium enterprise. Topik ini sangat penting karena UMKM merupakan salah satu penggerak utama perekonomian di Indonesia. Namun, di balik peluang bisnis yang besar, terdapat berbagai resiko yang dapat menghambat bahkan menyebabkan kegagalan usaha apabila tidak dikelola dengan baik. Melalui video ini, kita akan mempelajari apa itu resiko, jenis-jenis resiko yang sering dihadapi oleh UMKM, serta bagaimana cara mengelolanya melalui penerapan manajemen resiko. Risk is the possibility of an event that may negatively affect business objective. Dalam dunia bisnis, risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang dapat menghambat pencapaian tujuan usaha. Banyak orang berpikir bahwa risiko selalu berarti kerugian, padahal risiko merupakan bagian dari setiap aktivitas bisnis. Yang membedakannya adalah bagaimana seseorang mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Karena itu, tujuan manajemen risiko bukan untuk menghilangkan semua risiko, melainkan mengidentifikasi, menganalisis, dan juga mengendalikan risiko agar dampaknya dapat diminimalkan. Dengan begitu, pelaku usaha bisa lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan yang terjadi di masa mendatang. UMKM umumnya memiliki modal, tenaga kerja, dan sumber daya yang lebih terbatas dibandingkan perusahaan besar. Akibatnya, ketika terjadi masalah seperti penurunan penjualan dan juga kenaikan biaya produksi, dampaknya bisa langsung dirasakan oleh usaha tersebut. Nah, melalui manajemen risiko ini, pemilik usaha dapat mempersiapkan langkah antisipasi sebelum masalah tersebut benar-benar terjadi. Selain itu, manajemen risiko juga memberikan berbagai manfaat seperti mengurangi kerugian, membantu pengambilan keputusan, meningkatkan stabilitas usaha, menjaga keberlangsungan bisnis, serta meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap usaha yang dijalankan. Jadi bisa dikatakan bahwa manajemen risiko merupakan salah satu kunci keberhasilan dari sebuah UMKM. Di sini ada beberapa jenis-jenis risiko pada UMKM. Yang pertama ada risiko keuangan atau financial risk. Risiko keuangan ini merupakan risiko yang berhubungan dengan kondisi finansial atau keuangan suatu usaha. Risiko ini terjadi ketika pendapatan yang diperoleh tidak cukup untuk menutupi seluruh biaya operasional dan kewajiban usaha. Bagi UMKM, risiko keuangan ini menjadi salah satu risiko yang paling sering terjadi karena sebagian besar usaha masih memiliki modal yang terbatas dan sangat bergantung pada penjualan harian. Contohnya, ketika penjualan mengalami penurunan secara terus-menerus, maka pemasukan usaha akan berkurang. Selain itu, banyak pelanggan yang membeli secara kredit atau berhutang, tetapi terlambat membayar dan dapat menyebabkan kekurangan dana untuk menjalankan operasional bisnis. Kenaikan harga bahan baku juga dapat meningkatkan biaya produksi sehingga keuntungan usaha menjadi lebih kecil. Kondisi lain yang sering terjadi adalah arus kas yang tidak lancar, yaitu ketika uang yang masuk lebih lambat dibandingkan uang yang harus dikeluarkan untuk membayar gaji karyawan, listrik, sewa, atau pembelian bahan baku. Apabila risiko keuangan tidak dikelola dengan baik, usaha dapat mengalami kesulitan untuk membayar kewajiban, mengalami kerugian, bahkan akan terancam bangkrut. Oleh karena itu, pelaku UMKM perlu membuat pencatatan keuangan yang rapi agar setiap pemasukan dan pengeluaran dapat dipantau dengan jelas. Selain itu, uang pribadi dan uang usaha harus dipisahkan agar kondisi keuangan bisnis dapat diketahui secara akurat. Kemudian penyusunan anggaran dan penyediaan dana darurat juga sangat penting untuk menghadapi kondisi yang tidak terduga, seperti penurunan penjualan atau kenaikan biaya operasional. Ada operational risk atau risiko operasional yang biasanya muncul dari aktivitas sehari-hari dalam menjalankan usaha. Risiko ini berkaitan dengan produksi, sumber daya manusia, peralatan, maupun sistem kerja yang digunakan dalam operasional bisnis. Sebagai contoh, mesin produksi yang rusak dapat menyebabkan proses pembuatan produk terhenti sehingga
pemesanan pelanggan tidak dapat diselesaikan tepat waktu. Kemudian ketidakhadiran karyawan juga dapat mengurangi produktivitas kerja, terutama jika jumlah tenaga kerja dalam usaha masih terbatas. Kesalahan dalam pengemasan produk juga dapat mengakibatkan barang rusak saat diterima pelanggan, sedangkan keterlambatan pengiriman dapat membuat pelanggan merasa kecewa dan beralih ke kompetitor lain. Nah, untuk mengurangi risiko tersebut, UMKM perlu melakukan peralatan secara berkala agar tidak mudah mengalami kerusakan. Selain itu, penting untuk memiliki standar operasional prosedur atau SOP yang jelas sehingga seluruh karyawan ini memahami tugas dan juga tanggung jawab mereka. Kemudian pelatihan karyawan juga diperlukan untuk meningkatkan keterampilan dan juga mengurangi kesalahan kerja. Jika memungkinkan, usaha juga perlu menyiapkan tenaga cadangan agar operasional tetap berjalan ketika ada karyawan yang berhalangan untuk hadir. Lalu yang ketiga ada market risk atau risiko pasar yang timbul akibat perubahan kondisi pasar, persaingan bisnis maupun perubahan kebutuhan dan juga perilaku konsumen. Nah, risiko ini sering terjadi karena pasar selalu berubah seiring perkembangan teknologi, ekonomi, dan juga tren masyarakat. Nah, pelaku UMKM harus mampu beradaptasi agar produk atau jasa yang ditawarkan tetap relevan dan diminati oleh pelanggan. Contohnya, munculnya kompetitor baru dengan produk yang lebih inovatif atau harga yang lebih murah dapat mengurangi jumlah pelanggan suatu usaha. Selain itu, perubahan tren juga dapat membuat suatu produk yang sebelumnya populer menjadi kurang diminati. Penurunan daya beli masyarakat akibat kondisi ekonomi tertentu juga dapat menyebabkan penjualan menurun. Risiko pasar juga terjadi ketika pelaku usaha tidak mengikuti perkembangan teknologi sehingga kalah bersaing dengan usaha lain. Nah, oleh karena itu, pelaku usaha memerlukan melakukan riset pasar secara berkala untuk memahami kebutuhan konsumen, mengikuti perkembangan tren, dan juga melakukan inovasi produk serta memanfaatkan pemasaran digital agar mampu bersaing di pasar yang semakin kompetitif. Lalu ada reputational risk atau resiko reputasi yang berkaitan dengan citra, nama baik, dan juga tingkat kepercayaan pelanggan terhadap suatu usaha. Reputasi merupakan aset yang sangat penting bagi UMKM karena dapat mempengaruhi keputusan pelanggan untuk membeli produk atau menggunakan jasa yang ditawarkan. Semakin baik reputasi usaha, maka semakin besar pula peluang untuk mendapatkan pelanggan dan juga mempertahankan loyalitas mereka. Nah, di era digital saat ini, risiko reputasi menjadi semakin besar karena informasi dapat menyebar dengan cepat melalui media sosial. Sebagai contoh, jika seorang pelanggan ini menerima produk yang rusak atau mendapatkan pelayanan yang buruk, kemudian membagikan pengalaman tersebut melalui media sosial, maka informasi tersebut dapat dilihat oleh banyak orang dalam waktu singkat. Akibatnya, calon pelanggan lain menjadi ragu untuk membeli karena khawatir akan mengalami pengalaman yang sama. Nah, oleh karena itu, pelaku UMKM harus selalu menjaga kualitas produk dan memastikan pelanggan untuk mendapatkan pelayanan yang baik. Selain itu, setiap keluhan pelanggan harus ditangani dengan cepat, ramah, dan profesional agar masalah tidak berkembang menjadi citra negatif bagi usaha. Dengan menjaga reputasi yang baik, UMKM dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan, memperkuat loyalitas konsumen, dan menciptakan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Kemudian ada strategi untuk mengelola risiko. Pengelolaan risiko ini dilakukan untuk mengendalikan berbagai kemungkinan yang dapat menghambat pencapaian tujuan usaha. Dalam dunia bisnis, risiko tidak dapat dihilangkan sepenuhnya, tetapi dapat dikelola agar dampaknya tidak menimbulkan kerugian yang besar. Dengan menerapkan strategi pengelolaan risiko yang tepat, perusahaan dapat meningkatkan stabilitas operasional, menjaga kondisi keuangan, serta memastikan keberlangsungan usaha dalam jangka panjang. Nah, dalam manajemen risiko terdapat 4 strategi utama. Yang pertama ada avoid the risk, yaitu strategi menghindari risiko dengan cara tidak melakukan aktivitas atau mengambil keputusan yang memiliki tingkat risiko terlalu tinggi. Strategi ini bertujuan untuk menghilangkan kemungkinan terjadinya risiko dengan menjauh dari sumber risiko tersebut. Perusahaan biasanya memilih strategi ini apabila risiko yang dihadapi memiliki dampak yang sangat besar dan sulit untuk dikendalikan. Kemudian yang kedua ada reduce the risk atau strategi mengurangi risiko.
yang dilakukan dengan cara menurunkan kemungkinan terjadinya resiko atau memperkecil dampak yang ditimbulkan apabila resiko tersebut terjadi. Strategi ini merupakan salah satu pendekatan yang paling banyak digunakan karena sebagian besar resiko dalam bisnis tidak dapat dihindari sepenuhnya. Upaya pengurangan risiko dilakukan melalui berbagai tindakan, pencegahan, dan pengendalian yang bertujuan untuk meningkatkan keamanan serta efisiensi operasional perusahaan. Dengan adanya langkah-langkah pengendalian yang efektif, perusahaan dapat meminimalkan kerugian dan menjaga kelancaran aktivitas bisnis. Kemudian yang ketiga ada transfer the risk, yaitu memindahkan risiko yang dilakukan dengan cara memindahkan sebagian tanggung jawab atau dampak risiko kepada pihak lain yang bertujuan untuk mengurangi beban yang harus ditanggung perusahaan ketika risiko terjadi. Meskipun risiko tersebut tetap ada, dampak yang diterima perusahaan menjadi lebih ringan karena dialihkan kepada pihak yang memiliki kemampuan untuk menanganinya. Kemudian yang keempat ada accept the risk atau strategi menerima resiko yang dilakukan ketika perusahaan memutuskan untuk menghadapi resiko yang ada karena dampaknya masih berada dalam batas yang bisa ditoleransi. Dalam kondisi ini, perusahaan menyadari adanya potensi resiko tetapi memilih untuk tidak melakukan tindakan khusus untuk menghindari atau mengurangi maupun memindahkannya. Nah, penerapan strategi ini memerlukan pemahaman yang baik mengenai tingkat risiko dan kemampuan perusahaan dalam menanggung dampaknya. Meskipun risiko diterima, perusahaan tetap perlu melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala agar risiko tersebut tidak berkembang. Jadi dapat disimpulkan bahwa setiap UMKM pasti menghadapi berbagai risiko dalam menjalankan usahanya. Risiko tersebut dapat berupa risiko keuangan, operasional, pasar, maupun reputasi yang dapat mempengaruhi keberlangsungan bisnis apabila tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, manajemen risiko menjadi hal yang sangat penting bagi UMKM. Melalui proses identifikasi, analisis, pengendalian, dan monitoring, pelaku usaha dapat mengurangi kemungkinan terjadinya risiko serta meminimalkan dampak kerugian yang ditimbulkan. That is all my presentation. Thank you for your attention. See you in the